Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di sesi bincang inspiratif, di mana kita akan ngobrol bersama sosok-sosok yang menginspirasi. Perkenalkan, saya Tania Jeta Fredelia yang akan menemani kalian di perbincangan kali ini. Nah, di episode kali ini saya sudah ditemani oleh seorang remaja yang luar biasa. Meski masih berstatus pelajar, ia berhasil menoreh beberapa prestasi. Nah, langsung saja kita sambut Allegra Alicia. Nah, Mbak Allegra nih, bisa diceritakan nggak? Kan Mbak Allegra ini setelah mengikuti beberapa ajang pencarian bakat dan beberapa lomba. Nah, bisa diceritakan nggak sih apa yang pertama kali membuat Kak Allegra ini tertarik untuk mengikuti ajang pencarian bakat tersebut? Apakah sejak kecil sudah diimpikan atau belum gitu? Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri ya. Halo teman-teman semuanya, nama saya Allegra Alicia, usia saya 15 tahun. Untuk pertanyaan dari Mbak Naya tadi, sebetulnya untuk ajang itu hobi saya sebelumnya yang dari kecil banget tuh nyanyi Mbak ya. Tapi untuk ajang-ajang seperti itu, ajang-ajang model itu sebetulnya spontan aja sih, maksudnya karena emang di TK itu pernah mengikuti dunia modeling, jadi disitu tertarik untuk kayak melanjutkan lagi deh gitu, karena dari TK itu udah terus di dunia modeling itu tadi ikut beberapa perlombaan, terus emang bener-bener kayak latihan jadi model gitu, seperti itu sih. Jadi emang pengen nyoba lagi aja gitu, kayak nge-challenge diri sendiri juga sih seperti itu. Berarti itu udah diimpikan dari kecil ya? Iya, ini kayak pengen nggak mungkin dari kecil sih, lebih kayak challenge aja dulu. Kayak tuh ada kayak ekstrakurikuler modeling gitu. Oh iya. Jadi kayak apa ya, kayak nyoba gitu kan, kayak ternyata seru, terus juga emang luas sih passionnya emang di situ, ternyata bisa di situ gitu, alhamdulillahnya. Jadi pas itu sudah mulai beranjak dewasa, terus ada ada pencarian bakat seperti itu, jadi kayak pengen cari sendiri aja gitu, pengen lanjutin yang udah pernah dipelajari di TK gitu. Kalau mengikuti seperti modeling, dan Mbak Allegra kan pernah menjadi juara 1 Miss Anchor nasional itu ya. Nah, itu kan butuh public speaking nih. Apa kamu tuh belajar public speaking dan percaya diri itu apakah otodidak atau ikut kursus gitu sih? Kalau public speaking itu alhamdulillahnya otodidak juga, dan maksudnya kayak karena emang dari dulu nggak tahu kenapa ya, basicnya tuh kayak pede loh, percaya diri gitu ya. Jadi kayak kalau untuk public speakingnya tuh emang sendiri gitu, sama ngelihat referensi kayak gimana sih cara public speaking yang baik dari YouTube sih. Gitu. Nah, saat kamu mengikuti beberapa ajang pencarian bakat tersebut nih, kamu kan masih sekolah ya, itu kalau nggak salah tahun 2021 ya? Iya. Nah, itu kan kamu masih sekolah, gimana sih cara mengatur waktunya untuk ajang tersebut, sekolah dan kehidupan pribadi kamu, kayak buat me time, buat ketemu sama teman-teman atau buat kumpul keluarga gitu? Oke, 2021 itu pas saya mengikuti ajang Pragawan dan Pragawati itu mewakili Jogja ke Jakarta. Sebetulnya untuk ajang Jakarta, ajang nasional itu di tahun 2022, cuman pemilihannya dari 2021. Terus untuk pembagian waktunya lebih ke nata jadwal aja sih, maksudnya kayak misalnya kebetulan saya sukanya kayak nata gitu loh Mbak, jadi kayak sekitar seminggu ke depan tuh hari Senin ngapain, Selasa ngapain, Rabu ngapain. Kebetulan dari umur 12 tahun udah kayak gitu, jadi kayak lebih alhamdulillah nggak keteteran juga sih untuk pelajaran tuh, tugas-tugas waktu masih SMP itu kan gitu, karena juga kebetulan lumayan juga tugas-tugasnya gitu ya. Jadi kayak alhamdulillah nggak keteteran sih, jadi bisa bagi waktu kayak misalnya Sabtu Minggu ya malamnya ini sama mama sama keluarga, paginya misalnya ada kegiatan apa dulu. Berarti emang udah terbiasa ngatur jadwal sejak kecil? Iya, sejak kecil. Nah, kan kamu mengikuti banyak lomba juga. Nah, apa sih yang paling kamu sukai dari ikut lomba-lomba itu? Atau mungkin kamu tuh suka karena pengalaman baru atau karena dapat teman baru gitu? Jujur sebetulnya
agak deg-degan ya ikut-ikut ajang-ajang kayak gitu, karena apalagi waktu yang Pragawati dan Pragawati itu sampai ke Jakarta benar-benar ketemu sama teman-teman dari seluruh daerah Indonesia yang benar-benar provinsi yang benar-benar keren-keren gitu ya. Dari sejak SMP itu dulu saya pernah SMP juga kan itu beberapa ajang lomba-lomba juga gitu ya. Saya ingat kata guru SMP, jadi katanya itu kalau ikut lomba itu yang penting itu adalah prosesnya, jadi kayak juara itu belakangan, juara itu bonus gitu. Jadi sejak SMP itu selalu punya mindset yang kayak jadi yang penting ikut dulu, yang penting ngelakuin yang terbaik sebisa mungkin, mempersiapkan apa yang harus disiapkan buat ajang tersebut gitu. Dan ya serunya itu ya serunya ketemu teman-teman baru, jadi kayak punya sahabat baru lagi, punya keluarga baru. Jadi kayak kan juga sempat di karantina di Jakarta itu, jadi kayak punya keluarga baru gitu sih. Jadi benar-benar kayak kalau untuk juara atau enggaknya itu benar kayak pikiran belakang sih, yang penting kayak prosesnya setiap hari gimana caranya bisa capai semua hal yang harus dicapai, harusnya kayak dilewati saat ajang itu dengan baik gitu sih. Nah, untuk itu apakah apa sih tantangan terbesar yang kamu hadapi pada saat mengikuti ajang tersebut? Tantangannya lebih ke tentunya kalau dari diri sendiri ada rasa kayak takut nggak bisa dapetin hasil yang terbaik gitu. Apalagi kan kayak kebetulan juga alhamdulillah dapat support dari orang tua, dari keluarga, dari sekolah juga. Jadi saat mewakili Jogja ke ajang nasional itu, yang terutama yang di Pragawati dan Pragawati itu, merasa kayak takut gak bisa ngasih hasil yang terbaik, jadi kayak pulang tuh gak bisa ngasih hasil yang terbaik. Itu juga ada ketakutan tersendiri, cuma balik lagi karena dari guru SMP aku dulu itu pernah bilang kayak yang penting itu proses, jadi kayak gimana caranya aku harus bisa mindset itu ke diri aku sendiri, kayak yang penting ngelakuin hal yang benar-benar terbaik gitu. Entah hasilnya gimana, yang penting udah ngelakuin yang terbaik gitu, udah berusaha semaksimal mungkin gitu. Tantangannya sih yaitu ketemu sama teman-teman dari 34 provinsi yang benar-benar keren-keren gitu. Jadi kayak hanya kadang-kadang berperang sama diri sendiri sih, kayak takut nanti nggak dapat hasil yang terbaik, gitu. Kalau untuk kayak challenge dari ajang itu kayak misalnya bakat, terus public speaking, semuanya tuh alhamdulillah bisa ngelewatin, maksudnya kayak bisa mempersiapkan itu dengan baik semua. Cuman takutnya nanti kayak nggak dapat hasil terbaik itu tadi, jadi kayak berperang sama pikiran sendiri sih tantangannya itu gitu. Nah, dari semua pengalaman kamu yang lumayan banyak itu ya, itu apa sih pesan yang ingin kamu sampaikan kepada remaja di luar sana yang mungkin ingin ikut juga tapi masih takut gitu, takut untuk mencoba? Oke, jadi buat teman-teman di luar sana yang mungkin pengen gitu ya tahu sebenarnya itu bisa, teman-teman semua itu bisa, tapi mungkin masih suka insecure. Jadi pesan dari aku buat teman-teman semuanya yang benar-benar pengen nge-challenge diri masih takut, itu sebisa mungkin buang jauh-jauh itu. Aku berpesan dari kalimat guruku tadi, guru SMP ku, jadi setiap teman-teman ngikutin lomba atau ajang pencarian bakat itu, yang penting adalah prosesnya. Jadi teman-teman bisa belajar setiap perlombaan atau setiap ajang yang teman-teman ikutin itu, teman-teman bisa meningkatkan dirinya gitu, meningkatkan kemampuannya. Jadi kayak misalnya gagal nggak apa-apa, teman-teman harus belajar lagi dari kegagalan itu, dievaluasi kegagalannya apa, nanti coba lagi. Jadi sekali gagal jangan takut mencoba, karena saya juga pernah gagal, jadi kayak tentu juga pernah berperang dengan diri sendiri, kayak takut mencoba lagi gitu, takut gagal lagi, takut ngecewain lagi. Mungkin teman-teman ada yang berpikiran seperti itu tolong dibangun jauh-jauh, karena kalau teman-teman mau berusaha, benar-benar mau mencoba lagi gitu ya, dan mempersiapkan semuanya dengan sebaik-baiknya, tuh pasti nanti akan ada momen dimana teman-teman akan berhasil. Entah, karena kan keberhasilan tuh nggak ada yang tahu gitu ya. Kayak ada yang sekali coba langsung berhasil, ada yang harus 2-3 kali coba, ada yang memang benar-benar harus 10-20 kali coba lagi baru berhasil, kan nggak ada yang tahu. Jadi teman-teman tetap harus selalu mencoba. Gimana caranya harus ngalahin mindset diri sendiri, kayak aku nggak bisa, aku insecure gini seperti itu sih.
Jadi intinya jangan takut gagal ya. Iya. Gagal. Gagal itu bisa dijadiin pengalaman. Betul. Kegagalan itu setiap orang yang sukses itu pasti pernah melewati masa gagal. Jadi teman-teman jangan pernah takut untuk gagal. Gitu. Nah, obrolan kita hari ini cukup panjang ya teman-teman. Jadi obrolan tadi itu sangat menginspirasi kita semua. Jadi terima kasih banyak untuk Kak Alexa sudah mau berbagi cerita, pengalaman dan menginspirasi kita semua. Semoga teman-teman yang nonton dapat terinspirasi oleh obrolan kita hari ini. Jadi terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Saya Tania Cita Fredelia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.